Kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Ini merupakan materi bab yang pertama pada semester genap. Nah, seperti apa materi dari teorema Pythagoras ini? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, pada bagian yang pertama, sebelum kita masuk pada materi teorema Pythagoras, terlebih dahulu kita harus pahami kembali bagaimana cara menentukan luas persegi dan luas segitiga. Karena luas persegi dan luas segitiga ini ada kaitannya dengan materi teorema Pythagoras. Nah, bagian pertama kita mulai dengan luas persegi. Nah, di sini sudah disiapkan persegi yang ukurannya besar dan juga persegi yang ukurannya kecil atau persegi satuan. Nah, persegi satuan ini nanti kita masukkan ke dalam persegi yang ukurannya besar. Nah, seperti apa animasinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, kita masukkan semua persegi satuan ke dalam persegi yang ukurannya lebih besar, ya. Oke, semua persegi satuan sudah dimasukkan ke dalam persegi yang ukurannya besar. Berdasarkan animasi tersebut, maka panjang persegi besar adalah 3 satuan, ya. Panjang perseginya adalah 3. Ini berdasarkan jumlah persegi satuan yang terisi. Nah, kemudian jumlah persegi satuan yang terisi pada persegi yang besar itu adalah 9. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 itu atau angka 9 yang diperoleh merupakan luas daerah dari persegi yang ukurannya besar tadi. Nah, 9 merupakan luas daerah persegi yang besar. Nah, 9 itu dapat diperoleh dari 3 dikali 3. Nah, 3 ini tadi adalah banyak satuan pada setiap sisi persegi yang ada atau persegi yang ukurannya besar. Nah, maka dengan demikian luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Oke, bagian yang berikut menentukan luas segitiga. Nah, di sini sudah disiapkan persegi yang ukurannya besar yang dibentuk oleh 2 segitiga yang kongruen. Nah, begitu juga persegi satuan ini juga dibentuk oleh 2 segitiga yang kongruen. Segitiga satuan ini kita masukkan ke persegi yang besar, ya. Nah, kita masukkan ke persegi yang besar sebagaimana yang sudah kita lihat pada animasi sebelumnya. Nah, seperti apa animasinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, kita masukkan semua segitiga satuan ke dalam persegi yang ukurannya besar. Kita masukkan semua. Oke. Nah, semua segitiga kongruen yang membentuk persegi satuan sudah terisi pada persegi yang ukurannya besar. Nah, berdasarkan animasi tersebut, maka panjang sisi persegi yang besar adalah 3. Ini berdasarkan jumlah persegi satuan yang terisi pada sisi persegi yang besar, ya. Nah, kemudian luas persegi besar adalah sisi kali sisi. Itu sudah kita cari pada bagian sebelumnya. Maka luas persegi yang besar adalah 9.
Nah, apa kaitannya dengan mencari luas segitiga? Nah, persegi ini kita pisahkan menjadi dua segitiga yang kongruen. Nah, maka diperoleh seperti ini. Kita pisahkan persegi menjadi dua segitiga yang kongruen. Oke, maka jadilah seperti ini. Nah, bagian sisi ini kita tulis dengan tinggi atau T. Kemudian di bagian sisi alas kita tulis dengan A. Nah, luas segitiga itu sama dengan luas persegi besar dibagi dua. Karena segitiga yang dibentuk ini tadi merupakan bagi dua dari persegi yang sebelumnya. Nah, maka luas segitiga sama dengan luas persegi besar dibagi dua. Luas persegi besar tadi rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Maka jangan lupa dibagi 2. Nah, maka jadinya 3 kali 3 per 2. Maka luas dari segitiga yang dibentuk adalah 4,5 cm kuadrat. Nah, dengan demikian luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Nah, ini adalah rumus luas segitiga yang beraturan. Kalau rumus luas segitiga sembarang lain lagi ya. Tetapi pada konsep ini kita hanya berbicara tentang luas segitiga yang beraturan, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, pada bagian berikutnya pembuktian teorema Pythagoras. Nah, bagaimana pembuktian teorema Pythagoras? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah persegi dengan titik sudut A, B, dan C. Lalu di dalam persegi ABCD ini kita buat persegi yang baru, yaitu persegi MNOP. Dari dua persegi A, B, C, dan D, dan juga persegi MNOP membentuk beberapa segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku yang pertama, misalkan ini ada segitiga siku-siku AMP. Kemudian segitiga siku-siku kedua, segitiga siku-siku yang ketiga, dan segitiga siku-siku yang keempat. Nah, kemudian sisi DO ini misalkan kita tulis dengan A ya. Kemudian sisi OC ini, sisi OC kita tulis dengan B atau panjangnya B. Begitu juga CN kita tulis panjangnya A. Kemudian NB panjangnya B. Kemudian BM kita tulis panjang sisinya adalah A. Lalu MA panjang sisinya B. Kemudian AP kita tulis panjang sisinya A. Dan PD kita tulis panjang sisinya B. Lalu sisi miring dari segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, dan segitiga keempat kita tulis dengan panjang C semua ya. Nah, panjangnya C karena ukurannya sama. Sehingga panjang sisi AB ini adalah A ditambah B ya. Atau dengan kata lain, panjang sisi dari persegi A, B, C, dan D adalah A ditambah B. Oke, berdasarkan gambar yang ada, maka kita melakukan pembuktian rumus teorema Pythagoras. Maka
Luas persegi ABCD itu sama dengan luas segitiga yang pertama ditambah luas segitiga yang kedua, ditambah luas segitiga yang ketiga, ditambah luas segitiga yang keempat, ditambah luas persegi MNOP. Nah, inilah pentingnya atau inilah tujuannya tadi kita mempelajari kembali rumus luas persegi dan rumus luas segitiga. Nah, secara umum luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sedangkan rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Sehingga luas persegi ABCD kita tulis di sini sisi kali sisi sama dengan luas segitiga yang pertama adalah setengah alas kali tinggi, luas segitiga yang kedua setengah alas kali tinggi, luas segitiga yang ketiga setengah alas kali tinggi, dan luas segitiga yang keempat setengah alas kali tinggi, kemudian ditambah luas persegi MNOP adalah sisi kali sisi. Ya. Nah, setelah kita menulis rumus luas persegi dan rumus luas segitiga, maka kita gantikan sisi-sisinya dengan panjang sisi sesuai dengan gambar yang ada. Jadinya adalah sisi dari persegi ABCD kita ganti dengan A ditambah B. Maka jadinya sisi kali sisi itu sama dengan A tambah B dikuadratkan. Ya, nah, untuk mencari luas persegi ABCD itu dengan cara A ditambah B dikuadratkan. Jadi jangan heran kalau ini kita tulis dengan A tambah B. Nah, kalau ditanya dari mana A tambah B? Nah, A tambah B merupakan panjang sisi dari persegi ABCD. Ini tadi, A tambah B. Maka sisi kali sisi kita bisa tulis menjadi A ditambah B dikuadratkan. Kemudian pada segitiga yang pertama kita tulis setengah A kali B. Nah, ini segitiga yang pertama A dikali B ya. Nah, tinggi kali alas atau alas kali tinggi. Nah, kemudian segitiga yang kedua setengah A kali B ditambah luas segitiga yang ketiga yaitu setengah alas kali tinggi atau setengah A kali B. Kemudian segitiga yang keempat juga setengah A kali B. Lalu sisi dari persegi MNOP adalah C kali C ya, ini tadi. Nah, panjang sisi dari persegi MNOP adalah C. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis C kali C. Nah, bagian berikutnya adalah hasil kuadrat dari A tambah B, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, lalu bentuk lain dari setengah AB ditambah setengah AB ditambah setengah AB tambah setengah AB, ini bisa kita tulis menjadi setengah kali AB ditambah AB ditambah AB ditambah AB. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan lagi yang di belakangnya ini, yaitu ditambah C kali C. Berarti di sini kita bisa tulis tambah C kuadrat. Nah, maka jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sama dengan setengah kali 4AB. 4 ini dari mana tadi? Nah, dari sini. Nah, dari hasil penjumlahan AB ditambah AB ditambah AB ditambah AB. Nah, jadi koefisien dari AB ini adalah 1. Sehingga di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Maka jadinya setengah dikali 4AB, jangan lupa ditambah
C kuadrat yang di belakang. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Nah, bagian berikutnya adalah 4 ini kita bagi dengan 2. Nah, maka jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C. Nah, kita perhatikan di ruas kiri dan di ruas kanan ada unsur yang sama. Nah, yaitu AB kemudian AB. Nah, dengan demikian 2AB ini kita coret, ya. Nah, atau kedua ruasnya dikurangi dengan 2AB, maka diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi inilah rumus teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan demikian terbukti bahwa panjang sisi miring dari segitiga siku-siku adalah hasil penjumlahan kuadrat dari dua suku penyiku. Nah, dua suku penyiku yang dimaksud adalah sisi A dan sisi B. Nah, jadi panjang sisi C merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi A dan sisi B atau sisi penyiku dari segitiga siku-siku tersebut. Oke, yang berikut hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mengambil salah satu segitiga yang sudah kita gambar pada bagian sebelumnya, maka persis seperti ini. Nah, segitiga ini kita namakan dengan segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di titik A atau di sudut A, ya. Nah, panjang sisi BC atau panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A kita tulis dengan A kecil, kemudian panjang sisi yang berhadapan dengan sudut C kita tulis dengan C kecil, kemudian panjang sisi yang berhadapan dengan sudut B kita tulis dengan B kecil. Berdasarkan gambar yang ada, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena A merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ABCD. Nah, kemudian kalau mencari B kuadrat, maka caranya adalah A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, begitu juga kalau mencari C, nah, panjang sisi C, maka kita bisa mencari dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dengan demikian, teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan hasil penjumlahan kuadrat kedua sisi siku-siku. Pada bagian yang berikut, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, untuk memahami lebih jauh materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Pada gambar berikut, segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 2 cm dan AC sama dengan 3 kali 5 cm, maka panjang sisi BC adalah berapa? Jadi, segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-sikunya di A. Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini.
panjang AB itu sama dengan 2 cm. Kemudian panjang AC sama dengan 3/5 cm. Maka yang ditanya adalah panjang sisi BC. Nah, kalau yang ditanya adalah panjang sisi BC, maka itu artinya kita mencari panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan gambar yang ada. Nah, BC adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ABC. Maka untuk mencari panjang BC, maka caranya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Rumus ini bisa kita tulis dalam bentuk lain menjadi BC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sehingga pada bagian berikutnya kita tulis dengan 2 kuadrat ditambah 3/5 dikuadratkan. Nah, 2 ini dari panjang AB, kemudian 3/5 dari panjang AC. Maka jadinya adalah 4 ditambah 45. Maka akar kuadrat dari 49 tidak lain adalah 7 cm. Jadi panjang sisi BC dari segitiga siku-siku ABC sama dengan 7 cm.